Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Situmorang pada pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang ekonomi kelas 11. Oke, ini adalah materi terakhir kita pada bab ini, yaitu tentang pendapatan nasional. Kita sudah belajar apa itu pendapatan nasional, konsep-konsepnya, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan melihat bagaimana metode perhitungan dalam pendapatan nasional. Oke, apakah kalian sudah siap? Oke, bagus. Kita lanjut. Metode perhitungan pendapatan nasional terbagi atas 3. Yang pertama, metode pendekatan pendapatan, pengeluaran, dan produksi. Apa pula ini ya? Ada 3 ya. Oke, pengertian pendapatan nasional kemarin kita sudah membahas dari 3 segi pengertiannya, itu dari segi pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan produksi. Apakah kalian masih ingat? Coba di-review nanti kembali ya. Oke, sekarang kita lihat apa itu metode pendekatan pendapatan. Metode pendekatan pendapatan yaitu pendapatan nasional bisa dihitung dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh setiap pelaku ekonomi di suatu negara. Misalnya, jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 200 juta orang, maka pendapatan semua orang tersebut dijumlahkan. Metode perhitungan ini disebut metode pendekatan pendapatan. Metode pendekatan pendapatan, karena metode ini menjumlahkan seluruh pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi yang atas balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi ya. Kalian masih ingat kan apa-apa saja faktor-faktor produksi? Yang pertama itu ada sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Ingat ya, ada 4 faktor produksi, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja atau SDM, kemudian modal atau investasi, kemudian pengusaha, di mana keempat faktor produksi tersebut digunakan oleh produsen tentunya dalam proses produksi, dan produsen harus memberikan balas jasa atas faktor produksi tersebut berupa uang penggunaan tenaga kerja, upah ya. Uang itu berupa upah kepada tenaga kerja, kemudian sewa atas penggunaan alam. Misalnya kalau kita menyewa tanah untuk melakukan proses produksi, tentu kita harus membayar sewanya. Kemudian kalau kita menanam modal, menanam uang di bank atau berinvestasi, tentu kita mendapatkan bunga. Kemudian kalau kita melakukan usaha, melakukan suatu kegiatan usaha, tentu kita akan mendapatkan profit atau laba. Oke, ini dia faktor produksi. Dengan demikian, kita bisa menghitung pendapatan nasional melalui pendekatan pendapatan, yaitu dengan rumus upah ditambah sewa ditambah bunga ditambah laba. Namun dalam istilah ekonomi, rumusnya yaitu Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P, di mana Y merupakan pendapatan, kemudian W merupakan wage atau upah, P adalah laba atau profit ya, P. Kemudian I adalah interest atau bunga, R sama dengan rent atau sewa. Oke, untuk lebih detailnya, coba kita lihat contoh berikut. Di negara Konoha, total seluruh gaji, baik pegawai swasta maupun pemerintah, adalah sebesar 500 triliun. Pendapatan bunga bersih sebesar 85 triliun. Kemudian pendapatan sewa sebesar 120 triliun, dan laba perusahaan atau profitnya sebesar 450 triliun. Pendapatan nasional di negara Konoha adalah berapa? Ayo, menggunakan rumus tadi. Berarti kita masukkan rumusnya, di mana Y sama dengan W ditambah R tambah I tambah P, yaitu 500 ditambah 85 ditambah 120 ditambah 450 sama dengan 1155 triliun. Oke, di sini supaya kalian gampang mengingat rumusnya, Bapak mempunyai tips supaya cepat menghafalnya. Ingat saja, Wawan rest in peace ya. Wawan
rest in peace. Ambil saja huruf pertamanya. Oke, selain metode pendapatan, kita juga bisa menghitung dengan metode pengeluaran. Ya, metode pengeluaran yaitu menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu yakni konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara. Untuk memenuhi permintaan akhir tersebut, pemerintah harus melakukan belanja atau pengeluaran. Mengapa metode pengeluaran dapat digunakan untuk menghitung pendapatan nasional? Karena pengeluaran dari pelaku ekonomi mencerminkan transaksi barang dan jasa yang terjadi di dalam negeri maupun interaksi yang melibatkan masyarakat luar negeri. Pengeluaran yang dilakukan adalah rumah tangga konsumen melakukan pengeluaran konsumsi rumah tangga disebut ya. Kemudian rumah tangga produsen melakukan pengeluaran investasi atau penanaman modal. Kemudian rumah tangga pemerintah melakukan pengeluaran belanja pemerintah. Belanja pemerintah contohnya seperti pembangunan fasilitas publik seperti jembatan, jalan raya, taman kota, dan lain sebagainya. Dan terakhir itu transaksi luar negeri berupa ekspor neto. Ekspor neto itu adalah ekspor dikurang impor ya. Jadi rumus mencari pendapatan nasional dengan metode pengeluaran adalah, kalau dalam bahasa ekonominya, dalam sistem ekonomi, yaitu Y sama dengan C ditambah I tambah G tambah X dikurang M. Apa itu Pak? C adalah consumption atau konsumsi rumah tangga itu ya. I investment atau investasi. G government expenditure atau pengeluaran pemerintah. X ekspor, M impor. Kalau Y tadi sudah Bapak bahas ya, yaitu pendapatan ya. Jadi untuk lebih dalamnya atau supaya lebih jelas, kita lihat contoh soal berikut. Di negara Konoha, kembali lagi ke negara Konoha. Konoha tahun 2000 tingkat konsumsi sebesar 500 triliun, investasi sebesar 750 triliun. Anggaran belanja pemerintah sebesar 530 triliun dan ekspor neto setelah dikurangkan ekspor dikurang impor sebesar minus 50 triliun. Berapakah pendapatan nasionalnya? Oke, sebelum Bapak lanjut, coba dicari sendiri ya, di pause dulu. Oke, kita hitung. Kita masukkan lagi rumusnya, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M dalam kurung ya. Oke, berarti 500 ditambah 750 ditambah minus 50 ya. Sorry, kita ulang sekali. Y sama dengan 500 ditambah 750 ditambah 530 ditambah dalam kurung minus 50. Maka pendapatan nasional sebesar 1.750. Oke, bisa dipahami ya, tinggal masukkan rumus saja. Yang penting kalian ingat rumusnya apa. Oke, di sini juga Bapak mempunyai tips supaya kalian gampang mengingatnya, yaitu Cica ingin gaya X-Men. Ingat saja, Cica ingin gaya X-Men. Ambil saja huruf awalannya. Oke, ini dia metode yang kedua, yaitu metode pendekatan pengeluaran. Bisa dipahami ya. Yang pertama tadi pendekatan pendapatan, yang kedua pendekatan pengeluaran, dan yang terakhir yaitu pendekatan produksi. Oke, metode ini menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai tambah dari semua sektor produksi selama satu periode tertentu, biasanya selama 1 tahun. Nilai tambah yang dimaksud adalah selisih nilai output ya. Nilai output itu adalah yang sudah jadi, dan nilai input. Nilai input ini biasa dikatakan sebagai bahan baku dalam proses produksi. Metode produksi juga dapat dihitung dengan cara menjumlahkan semua barang akhir yang dihasilkan. Supaya lebih jelasnya, kita lihat contoh loyonya ya. Contoh dalam bentuk soal ya, bentuk soal. Ini soalnya dalam bentuk tabel ya.
Seorang pengusaha pakaian akan memulai usahanya. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membeli kapas dari petani. Ya, membeli kapas dengan petani dengan harga Rp 300. Langsung kita masukkan saja. Ini kan sudah jadi. Tentu nilai nilai inputnya tidak ada, maka 0. Nilai outputnya sebesar 300. Pengusaha pabrik akan mengelola kapas menjadi benang dengan biaya 400 ya. Jadi sebelum dia jadi benang, tentu nilai input benang itu adalah kapas, maka nilai input benang yaitu sebesar 300. Kemudian setelah diolah menjadi benang, maka nilai outputnya menjadi 400. Oke. Para pedagang akan menjual benang kepada pabrik tekstil untuk diolah menjadi kain dengan biaya 600. Sebelum dia menjadi tekstil, inputnya sebesar 400 karena para penjual benang tadi menjual benangnya ke pabrik tekstil, maka inputnya sebesar 400 di pabrik tekstil. Setelah diolah menjadi output, maka hasilnya menjadi 600 gitu ya. Setelah itu kain tersebut masuk ke pabrik garment untuk diproduksi menjadi pakaian jadi ya, dengan biaya sebesar 800. Seterusnya, pakaian jadi tersebut dijual kepada pedagang di pasar dengan harga 1.000. Jadi nilai akhirnya yaitu sebesar 1.000. Jadi di sini kita melihat nilai tambahnya ya. Kita melihat di sini nilai input di kapas yaitu sebesar 0. Nilai outputnya adalah sebesar 300. Kita ingat tadi untuk mencari nilai tambah yaitu nilai output dikurang nilai input, maka nilai tambah kapas itu sebesar 300. Kalau nilai tambah benang dari kapas ke benang yaitu sebesar 100. Kemudian nilai tambah tekstil sebesar 200, kemudian garment 200 dan pedagang sebesar 200 ya. Jadi nilai tambahnya itu sebesar 1.000 kalau ditotalkan semua nilai tambahnya. Seperti pengertiannya tadi, menambahkan seluruh nilai tambahnya atau menjumlahkan seluruh nilai tambahnya. Oke, ini dia ya. Jadi, kalau ditanya berapa pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, maka besarnya adalah sebesar 1.000. Oke. Itulah metode pendekatan produksi, yaitu dengan menambahkan nilai tambah dari setiap sektor produksi. Jadi sektor produksinya harus searah ya, mulai dari pertanian sampai ke pedagang. Ini dia metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 tadi, yaitu metode pendekatan pendapatan, metode pendekatan pengeluaran, dan metode pendekatan produksi. Oke, sekian materi kita. Kalau ada pertanyaan atau yang masih kurang dipahami, bisa ditanyakan langsung kepada saya. Bapak harap kalian bisa memahami sesuatu hal dari pembelajaran kita hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.